Perkenalkan, nama saya Cinta Melina Putupulu dari program studi S1 Akuntansi dengan NPM 2341204. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi pengantar akuntansi, yaitu pembuatan laporan keuangan untuk perusahaan dagang, jurnal penutup dan jurnal pembalik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Jurnal penutup atau closing entries adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun pada buku besar. Akun-akun ini adalah akun nominal, akun perantara atau ikhtisar laba rugi, harga pokok penjualan, dan akun pembantu modal atau prive. Pada akhir periode, buku besar perusahaan terdiri dari akun real dan akun nominal. Saldo akun nominal yang terdapat pada lajur laba rugi di kertas kerja merupakan saldo sementara. Dengan kata lain, saldo tersebut tidak dibawa atau dipindahkan ke periode akuntansi berikutnya karena sifatnya sementara. Saldo akun pada lajur laba rugi dan penarikan oleh pemilik atau prive harus ditutup atau dibuat menjadi nol. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk menutup akun yang sifatnya sementara sehingga siap digunakan kembali untuk periode yang baru. Jadi, jurnal penutup pada hakikatnya adalah jurnal yang dirancang untuk menutup atau menolkan saldo akun perkiraan sementara apabila akan dimulai pencatatan kembali pada periode akuntansi berikutnya. Ada beberapa tahapan-tahapan penyusunan jurnal penutup. Berikut ini tahapan dalam penyusunan jurnal penutup. Yang pertama, ada memindahkan akun pendapatan ke akun ikhtisar rugi atau laba. Yang akunnya yang pertama ada penjualan di debit, retro pembelian di debit, potongan pembelian di debit, dan ikhtisar laba rugi di kredit. Yang kedua itu ada memindahkan akun beban ke akun ikhtisar laba rugi. Yang pertama ada ikhtisar laba rugi di debit, pembelian di kredit, beban angkut pembelian di kredit, retro penjualan di kredit, dan potongan penjualan yang berada di kredit. Selanjutnya yaitu ada memindahkan sisa akun prive ke akun modal. Yang pertama ada modal yang berada di debit dan prive yang berada di kredit. Dan yang keempat memindahkan sisa akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Jika laba, ikhtisar laba rugi di debit dan modal di kredit. Jika rugi, modalnya di kredit, modalnya di debit dan ikhtisar laba ruginya di kredit. Setelah jurnal penutup dicatat, posisi ke-6 jenis perkiraan dalam neraca akan berubah menjadi: yang pertama, perkiraan harta bersaldo debit, yang kedua, perkiraan hutang bersaldo kredit, yang ketiga, perkiraan modal bersaldo kredit, yang keempat, perkiraan prive bersaldo 0, dan yang kelima, perkiraan pendapatan bersaldo 0, dan terakhir, perkiraan beban bersaldo 0. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ialah satu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pasca perusahaan melakukan penutupan buku. Tujuan pembuatan neraca ini adalah untuk mengetahui apakah saldo-saldo akun neraca berada dalam kondisi seimbang atau tidak, sehingga bisa dijadikan dasar untuk membuka buku besar di periode berikut. Tak hanya itu, neraca ini pun berfungsi untuk memastikan apakah saldo akun laba atau rugi sudah bersaldo 0. Berikut prosedur untuk membuat neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, menjadikan semua akun nominal dalam kurung pendapatan dan beban jadi 0. Yang kedua, menunjukkan semua saldo-saldo akun real dan ekuitas yang masih ada. Materi selanjutnya itu ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk melakukan penyesuaian kembali atas beberapa jurnal penyesuaian yang sudah dibuat pada akhir tahun atau periode akuntansi sebelumnya. Pembalik artinya membalikkan sisi debit dan kredit dari jurnal penyesuaian telah dibuat sebelumnya yang berisi nama akun dan jumlah nominal di dalam rupiah, yang sama dengan jurnal penyesuaian yang bersangkutan, namun dengan posisi yang terbalik. Tujuan jurnal pembalik ialah untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode berikutnya. Pembuatan jurnal pembalik tidak mengubah jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, jurnal pembalik bukanlah suatu keharusan dalam sistem akuntansi. Mengingat sumber penyusunan jurnal pembalik adalah AJP, maka selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu akun-akun dalam jurnal penyesuaian butuh jurnal pembalik. Akun-akun di ayat jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik adalah: yang pertama, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Jurnalnya yaitu beban sewa di debit, kas di kredit, dan AJP-nya adalah sewa dibayar di muka di debit, beban sewa di kredit, dan jurnal pembaliknya yaitu beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Yang kedua yaitu beban yang masih harus dibayar. AJP-nya adalah beban gaji di debit, utang gaji di kredit,
Dan pembaliknya adalah, jurnal pembaliknya yaitu utang gaji di debit dan beban gaji di kredit. Selanjutnya yang ketiga, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Jurnalnya yaitu kas di debit dan pendapatan sewa di kredit. AJP-nya yaitu pendapatan sewa di debit, sewa diterima di muka di kredit. Dan jurnal pembaliknya yaitu sewa diterima di muka di debit dan pendapatan sewa di kredit. Dan yang terakhir yang keempat yaitu pendapatan yang masih harus diterima. AJP-nya adalah piutang sewa di debit, pendapatan sewa di kredit, dan jurnal pembaliknya adalah pendapatan sewa di debit dan piutang sewa di kredit. Sekian dari saya, jika ada salah kata atau salah materi yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan semoga video ini bisa membantu para penonton. Sekian dari saya, Cita Nuraptikulu, mohon undur diri.